Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya tepatnya hari Selasa saudara, tanggal 21 bulan Maret 2023. Kita dapat jumpa kembali dalam acara Seorang Islam Tuhan Renungan Pagi Hari. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pada pagi hari ini seorang Islam Tuhan telah bangun dari tempat tidur kasih dalam Tuhan? Tapi walaupun bagaimanapun saudara, ketika kita ingin berjumpa kepada Tuhan melalui ibadah online ini seorang Islam Tuhan, mari kita selalu datang kepada Tuhan dalam kondisi yang akan kita melakukan segala aktivitas kita, baik itu pagi, siang, malam seorang Islam Tuhan. Olehnya biarlah saat ini kita berdiam diri sejenak untuk menyambut firman Tuhan seorang Islam Tuhan. Mari saudara menyambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini sebelum kami beraktivitas ya Bapa, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah bagi kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan saudara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikatnya, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Allah telah memberikan sesuatu kepada manusia seorang Islam Tuhan lewat itu yang dilakukan oleh Yesus itu. Kalau kita menyaksikan firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melakukan untuk penyucian dosa, melaluinya Yesus mati di kayu salib saudara. Yesus mati di kayu salib oleh karena manusia saat itu sudah berbuat dosa. Maka diperlukanlah melalui pengorbanan Yesus itu. Pengorbanan Yesus adalah untuk membayar harga yang telah lewat kematian Yesus di kayu salib itu seorang Islam Tuhan. Jadi ada hal-hal yang harus kita renungkan di pagi hari ini. Bagaimana dahulu telah melakukan segala hal kesalahan-kesalahan. Baik itu nenek moyang kita seorang Islam Tuhan. Baik itu segala bentuk dosa yang telah ada dalam kehidupan dahulu. Maka dikatakan pada pagi hari ini bahwa Yesus melakukan apa seorang Islam Tuhan? Melakukan pengorbanan penyucian, melaluinya Ia mati di kayu salib. Kita melihat sesuatu hal lewat kebenaran firman Tuhan ini yang berkata Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, Yesus saat itu adalah manusia seorang Islam Tuhan melayani dalam jangka waktu 3,5 tahun. Dalam melayani dia adalah sebagai manusia, tetapi dia juga adalah anak Allah saudara. Dia hanyalah sebagai manusia 100% untuk membawa kehidupan manusia supaya mereka yang hidup di dalam dosa ini melaluinya Tuhan telah mempersiapkan itu.
mempersiapkan melalui kematian Yesus, mempersiapkan supaya manusia saat itu yang telah berdosa melalui penyucian itu. Jadi dibawa yang saat ini kita sebagai manusia ini, supaya kehidupan kita, gambar kita sebagai Allah itu, wujud daripada Allah itu nampak seorang Islam Tuhan. Dengan tidak ada dosa, dengan melalui kematian Yesus mati di kayu salib. Jadi wujud Allah itu ada dalam kehidupan kita. Lewat apa yang dilakukan oleh Yesus, lewat apa yang dikorbankan oleh Yesus ini, gambar Allah ada dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat seorang Islam Tuhan, walaupun kita sebagai manusia seorang Islam Tuhan, kita akan menampakkan, baik itu menampakkan apa? Sifat daripada Allah itu. Sifat Allah ada dalam kehidupan kita ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan ini lewat Yesus mati di kayu salib, baik itu telah menghapuskan dosa dari kehidupan manusia yang telah berdosa itu. Sifat Allah ada dalam kehidupan kita seorang Islam Tuhan. Maka diperlukan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita dibawa untuk dapat merenungkan melalui apa seorang Islam Tuhan. Dia berkata melalui firman Tuhan ini, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman-Nya yang mendidik, firman-Nya yang mengajari, firman-Nya memberikan sesuatu hal untuk dapat kita mengerti bahwa firman-Nya mengajari bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa lewat apa yang dilakukan Adam dan keturunannya, kita ada juga daripada keturunan Adam itu lewat kematian seorang Islam Tuhan merenungkan firman-Nya Tuhan ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, wujud Allah itu, gambar Allah sudah ada dalam kehidupan kita lewat pengorbanan Yesus itu. Mari saudara di pagi hari ini bahwa gambar Allah akan kita nampakkan kita ketika saudara melakukan yang baik, ketika saudara bekerja melayani yang baik, baik itu dalam posisi melayani apapun seorang Islam Tuhan, wujud Allah akan nampak dalam kehidupan kita. Dan gambar Allah akan nampak ketika kita melakukan apa-apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita ingin menampakkan Allah, ya kita harus bisa melakukan yang baik, melakukan yang terbaik seorang Islam Tuhan. Terbaik dalam setiap pekerjaan kita, terbaik yang dalam kita melakukan pekerjaan misalnya sebagai pelayan restoran seorang Islam Tuhan. Melayani sedemikian rupa supaya apa yang kita lakukan itulah yang terbaik. Lewat kita melakukan yang terbaik seorang Islam Tuhan, itu akan menampakkan Allah dalam kehidupan kita. Orang akan mungkin bisa memuji kita, orang akan melihat ada sesuatu perbedaan antara orang yang mengikuti Tuhan dan orang yang tidak mengikuti Tuhan, saudara. Karena kita akan dibawa untuk menampakkan Allah. Maka disinilah firman Tuhan yang katakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang lewat kematian Yesus di kayu salib, dan kita adalah gambar daripada wujud Allah itu ada dalam kehidupan kita seorang Islam Tuhan. Maka diperlukan apa tadi? Diperlukan kita sifat juga berubah, karakter juga kita harus juga berubah. Karena untuk menampakkan Allah ya salah satu kita harus korbankan itu dengan sifat-sifat yang mungkin kita ada sifat yang lama, sifat egois, sifat iri hati, sifatnya ada pendendam seorang Islam Tuhan, tidak suka ketika orang lain memiliki jabatan atau juga memiliki kekayaan seorang Islam Tuhan, cepat cemburu dan segala sifat yang tidak baik itu tidak menampakkan Allah. Kalau kita ingin menampakkan gambar Allah dalam wujud kita saudara sebagai manusia, itu bisa kita lakukan ketika kita belajar firman Tuhan ini seorang Islam Tuhan. Jadi hal-hal yang untuk menampakkan dalam kehidupan Allah itu harus kita lakukan seorang Islam Tuhan, karena kita adalah orang yang percaya. Orang yang percaya seorang Islam Tuhan berarti adalah orang yang telah mempercayai itu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sebagai kita seorang Islam Tuhan. Kita adalah orang yang telah mempercayai Yesus adalah Juru Selamat kita.
maka wujud Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita seorang Islam Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini terus kita nampakkan wujud Allah melalui juga perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui perintah-perintah yang Tuhan telah inginkan untuk dapat kita lakukan seorang Islam Tuhan, untuk dapat kita taati seorang Islam Tuhan, supaya gambar dan wujud Allah ada dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini. Biarlah kita tetap meluangkan waktu di pagi hari ini, karena segala sesuatu yang saudara korbankan untuk menyediakan waktu untuk seperti pagi hari ini, saudara, jauh lebih bermanfaat seorang Islam Tuhan. Yang akan Tuhan campur tangan, yang akan Tuhan mendidik kita, yang akan Tuhan mengajari kita, bahkan membawa kehidupan kita bisa menjadi orang yang berguna bagi Tuhan seorang Islam Tuhan. Demikianlah, sebelum mengakhiri juga renungan ini, bila ada saudara ingin didoakan, tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya, saya ingatkan, tulislah dalam komentar kolom untuk didoakan seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita beraktivitas. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Engkau adalah gambar daripada wujud daripada Yesus Kristus mati di kayu salib ya Bapa. Yang itu artinya Bapa yang baik, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Lewat kematian-Mu, wujud daripada Allah kembali kepada kami ya Tuhan. Orang yang manusia yang percaya kepada Engkau ini ya Tuhan, dibawa untuk supaya kami dapat melakukan wujud Allah, gambar Allah yang ada dalam kehidupan kami, melalui segala hal yang kami kerjakan ya Tuhan, melalui hal untuk melayani, melalui hal untuk dapat bisa menyenangkan nama Engkau ya Tuhan. Olehnya Tuhan, bawalah saat ini saudara-saudaraku dalam kehidupan mereka ya Bapa, supaya kami bisa melakukan wujud Allah dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui sifat kami yang bisa berubah ya Tuhan, ke arah untuk menjadi yang berguna bagi Tuhan ya Bapa. Olehnya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini, berikan mereka tetap semangat, agar mereka tetap semangat, mampu dapat meluangkan waktu di saat-saat mungkin mereka sibuk untuk mempersiapkan pekerjaan mereka ya Tuhan. Olehnya Tuhan, saat hari ini bila ada saudara-saudaraku yang mempunyai segala persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, baik itu persoalan yang mungkin diperhadapi oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan Kau campur tanganlah ya Bapa, biarlah Kau bukakan Tuhan pertolongan-Mu setiap orang yang Kau ya Bapa yang telah mempercayai ya Tuhan. Tuhan campur tanganlah buat saudaraku ini, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan ya Bapa, bergantung berharap kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini bila ada saudara-saudaraku yang mungkin ada di rumah sakit, di ruangan ICU, di ruangan UGD ya Tuhan, maupun di ruangan-ruangan rumah sakit ya Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau sembuhkan mereka, biarlah Engkau ingatkan mereka supaya mereka bisa dengan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga ya Tuhan segala apapun yang dialami mereka dapat yakin bahwa Tuhan akan campur tangan hidup mereka, bahkan akan Tuhan Kau tolong ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah sakit, Tuhan Kau tolong mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan dari sakit penyakit ya Tuhan, apapun yang mereka alami dalam sakit penyakit, oh kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Saat hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, khususnya bila ada saudara-saudaraku dalam rumah tangga mereka punya persoalan ya Bapa, mari Tuhan campur tanganlah Bapa, agar ya Tuhan rumah tangga saudara-saudara hamba ini ya Tuhan tetap rukun antara suami istri, anak ya Tuhan. Jauhkan dari rumah tangga ya Tuhan, baik itu penceraian Bapa, hal-hal yang untuk berpisah ya Tuhan.
olehnya Tuhan campur tanganlah Bapa, supaya ada kesehatian ya Tuhan, membangun suatu rumah tangga dengan penuh cinta kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Saat hari ini sebentar kami akan beraktivitas, apapun yang akan kami kerjakan dari pagi hingga malam. Mari Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus berkat daripada Tuhan Engkau juga sediakan bagi kami setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Berkat kesehatan, berkat umur panjang ya Tuhan, berkat segala yang Kau akan berikan bagi setiap orang percaya ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sambut segala kegiatan yang akan kami kerjakan ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Bapa, kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang Engkau akan izinkan untuk kami kerjakan ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudara dengan jam yang sama besok.